Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para pemirsa dimanapun berada, para mahasantri Mahad Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pemirsa dimanapun berada, para mahasantri Mahad Al-Jami'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di setiap hari Kamis sore YouTube Ma'had Al-Jami'ah mengadakan kajian online kitab Safinatun Najah. Oleh karena itu pada hari ini kita akan memulai kembali setelah kemarin menjalani masa libur Idul Fitri. Oleh karena itu pembahasannya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya tertinggal tentang rukun iman ya, arkanul iman. Sebelumnya waktu bulan Ramadan kemarin terakhir sampai al-imanu billah. Maka pada kesempatan ini adalah yang kedua ya. Namun sebelumnya mari kita bacakan dulu Al-Fatihah untuk orang tua kita baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih ada bersama kita di dunia ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, begitu juga kepada guru-guru kita, guru yang sejak awal dari SD atau mungkin dari TK ya sampai ke guru perguruan tinggi, para dosen, kita doakan semoga guru-guru kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya, diberkahkan ilmunya. Dan kita hadiahkan juga Al-Fatihah ini untuk mu'alif kitab Safinatun Najah dan kitab Kasyifatus Sajah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan membahas masih arkanul iman ya. Kita akan baca kitab syarah dari Safinatun Najah yaitu kitab Kasyifatus Sajah. Wasaniha, dan yang kedua dari arkanul iman itu apa? Antu mina bimalaikatihi. Antu mina, engkau beriman bimalaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya. Hi-nya kepada Allah ya, malaikat-malaikat Allah. Bagaimana maksudnya? Di anta takidah, yaitu engkau meyakini, beriktikad annahum, bahwa sesungguhnya mereka yaitu para malaikat itu ajsamun nuraniyah latifah, merupakan jasad ya yang nuraniyah, berbentuk jasad tapi dari nur, cahaya gitu. Latifah, yang lembut. Laisu zukuron wala inasan. Laisu, dan mereka para malaikat itu bukanlah zukuron, laki-laki, wala inasan, bukan juga perempuan, wala khunasa, dan bukan juga banci gitu. Jangan berpikiran bahwa malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, berarti banci, bukan. Ini ditegaskan juga sama musannif, wala khunasan, bukan banci juga gitu. La abun lahum wala ummun lahum, tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu. Itu malaikat itu. Ya. Shadiquna fima akhbaru bihi 'anillahi ta'ala. Shadiqun, mereka senantiasa jujur. Fima, dalam hal-hal akhbaru yang mereka kabarkan bihi dengannya emak,
anillah, yang semuanya kabar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu tidak pernah berbohong. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk diinformasikan kepada umat manusia atau kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebagai manusia yang menerima wahyu, maka tidak sedikit pun dibohongi, ya, tidak ditambah, tidak dikurang. Makanya memang dalam nanti ada sebuah tafsir yang ditulis oleh Gus Nadir Hussein itu. Jadi pesan dari Allah itu ya seperti wahyu itu berupa Al-Quran itu kan sebetulnya eh, menjadi beberapa apa ya berbeda-beda pendapat itu bukan karena malaikat Jibrilnya berbeda-beda menginformasikan, bukan. Karena kan wahyu itu Al-Quran itu dari Allah kepada malaikat Jibril sudah jelas itu tidak ada satu kebohongan pun. Dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad tidak ada satu kebohongan pun. Itu real semuanya seperti itu. Kenapa? Karena Allahnya satu, kemudian malaikat Jibrilnya juga ya satu, malaikat itu maksudnya malaikat Jibrilnya gitu ya. Kemudian diterima oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir ya satu orang. Nah dari sana Al-Quran isinya wahyu itu tidak akan ada kontroversi, tidak ada. Nah dari Nabi Muhammad ketika disebarkan atau diungkapkan kepada para sahabat, nah mulailah di sana ada sedikit nanti ikhtilaf, perbedaan-perbedaan. Kenapa? Bukan berarti Nabi Muhammad menyampaikannya tidak utuh apa yang disampaikan oleh Jibril, bukan. Ya, bukan. Namun para sahabat itu kan banyak, ya, tidak satu. Gitu. Kalau tadi malaikat Jibril ke Nabi Muhammad ya satu aja, satu udah jelaskan. Jadi informasinya ya utuh seperti itu. Itu. Tapi ketika disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat, nah itu kan semakin banyak para sahabat kan semakin banyak kan kullu ra'sin ra'yun ya. Setiap kepala mempunyai pendapat, gitu kan. Mungkin ada yang duduknya di tengah, ada yang di depan, ada yang di belakang. Yang di belakang mungkin agak kurang-kurang terdengar dan sebagainya. Nah, mulai ikhtilaf-ikhtilaf itu di sana. Terkait apa? Bukan terkait teks-teks ayatnya, tapi bagaimana menyimpulkan atau beristimbat dari ayat-ayat tersebut. Jadi Rasulullah menerima dari malaikat Jibril info atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sangat jelas. Itu artinya di sini malaikat itu shadiquna fi ma akhbaru bihi anillah. Mereka senantiasa jujur menyampaikan apapun yang harus disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. La yaquluna, mereka tidak makan malaikat itu. Ya, wala yashrabun, mereka tidak minum. Wala yatanakahun, mereka tidak menikah. Wala yatawaladun, mereka tidak beranak. Wala yanamuna, dan mereka itu tidak tidur. Jadi malaikat itu sangat tidak tidur. Jadi selalu melaksanakan tugas. Beda mungkin dengan security ya gitu ya. Kalau di rumah kita ada security, walaupun misalnya sip-sipan ada siang dan malam, mungkin aja security yang malam itu ada kalanya ngelenyap gitu kan tidur. Nah, tapi kalau malaikat tidak seperti itu ya. Hanya saja kita kadang-kadang lagi beramal baik seolah-olah malaikat itu sedang tidak tidur, mendengarkan atau melihat apa yang kita kerjakan. Namun manakala kita lagi maksiat seolah-olah kita itu menganggap malaikat itu sedang tidur gitu. Nah, itu sebetulnya. Sedangkan malaikat itu tidak pernah tidur. Yang menjadikan perasaan itu ya kita saja sebetulnya ya. Namun keur ngadoa mah Allah ge meuni asa ningalikeun urang kan gitu kan ya. Dan keur ngadoa mah di tengah peuting teh. Aduh me deukeut jeung Allah teh meuni asa neuteub sieup ka urang Allah teh. Nah keur berbuat maksiat teh jadi urang teh nganggap jigana teh Allah teu ningali ka urang gitu ya. Jigana teh nganggap Allah teh sare gitu. Nah itu ya, padahal jangankan Allah,
malaikat pun la yanamun, tidak tidur. Wala tuktabu a'maluhum li'annahum kuttab. Mereka itu tidak ditulis amal-amalnya itu tidak. Kenapa? Karena mereka yang menulis amal itu mereka gitu ya. Wala yuhasabuna li'annahum husab. Mereka tidak dihisab. Kenapa? Karena ya mereka yang menghisab gitu lah. Wala tuzanu a'maluhum, dan tidak ditimbang amalnya itu li'annahum la sayyi'at lahum, karena mereka tidak mempunyai kesalahan. Wa yahsyuruna wa yuhsyaruna wa yuhsyarun, mereka di ma'al jin wal ins, dan mereka nanti itu digiring, dihimpun bersama orang sekelompok jin dan manusia. Yashfa'una fi asati bani Adam. Mereka, para malaikat itu bisa memberikan pertolongan kepada anak Nabi Adam atau manusia yang senantiasa berdurhaka. Jadi yang durhaka senantiasa dibimbing oleh para malaikat supaya menjadi baik lagi, gitu maksudnya ya. Wa yarahumul mu'minun fil jannah, wa yara, dan melihat hum kepada malaikat siapa? Al mu'minun, orang-orang mukmin, fil jannati, di dalam surga. Jadi seorang mukmin ya mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah. Nah nanti di surga itu bisa melihat para malaikat. Ini menurut kitab ini ya jelas itu kan. Wa yadkhulunal jannata, dan para malaikat itu masuk ke dalam surga. Wa yatanawaluna ni'mah, dan mereka ya menikmati atau memperoleh kenikmatan-kenikmatan fiha, di dalam surga, bima Allah, dengan kehendak Allah gitu. Lakin akan tetapi qala Ahmad Suhaimi, ini ada pendapat lain kata Ahmad Suhaimi itu, wajaa an Mujahid. Pendapatnya ini adalah diambil dari Mujahid, mayak tadi, yang menunjukkan annahum, bahwa sesungguhnya para malaikat itu la yaquluna fiha, mereka para malaikat itu tidak makan fiha, di dalam surga, wala yashrabun, mereka tidak minum gitu. Wala yankahun, mereka tidak nikah gitu. Wa annahum yakununa kama kanu fid dunya, mereka ya eh, apa menjadi seperti apa yang telah dia jadi, dia menjadi di dalam surga itu seperti apa yang telah terjadi dia di dunia ini. Karena waktu di dunianya kan tadi dijelaskan di atas itu tidak tidur gitu kan, tidak makan, tidak minum gitu kan. Nah, kata Ahmad Suhaimi ya, yang diambil dari Mujahid, di dalam surga pun ya seperti itu keadaan para malaikat itu, seperti keadaan mereka ketika di dunia gitu. Maksudnya ketika sebelum kiamat inilah maksudnya ya, sebelum apa namanya eh, kan ini kan di sini kan kama kanu fid dunya kan, maksudnya seperti ketika para malaikat itu menghukumi kita di dunia ini kan, ketika di dunia ini para malaikat kan tidak makan, tidak minum dan sebagainya. Begitu juga kata Ahmad Suhaimi ini ya. Begitu juga nanti di surga seperti itu. Wahada yaqtadi annal hauro wal wildan, annal huro wa hurun in ya, annal huro. Nah ini menunjukkan juga sungguhnya al-hur, bidadari, wal wildan, dan bidadara gitunya, atau lawan daripada bidadari. Kadzalik begitu juga. Jadi bidadari dan bidadara itu, atau ya itu tidak makan, tidak minum, tidak nikah. Itulah ini kadzaliknya itu. Wa yamutuna, dan mereka itu bisa mati ya, para malaikat itu, bin nafkhah al-ula, dengan tiupan yang pertama, illa, kecuali
hamalatul arsh. Malaikat hamalatul arsh. Jadi malaikat itu ya malaikat hamalatul arsh juga ada. Nanti ada penjelasannya. Kok ada malaikat hamalatul arsh itu? Yang saya tahu kan waktu di madrasah diniyah tidak ada tuh malaikat hamalatul arsh gitu ya. Nanti ada penjelasannya ya. Waru'asa illa hamal. Waru'asa al-arba'ah. Wa yamutu nafkha al-ula illa hamalatal arsh. Ya, itu ya. Waru'asa al-arba'ah. Dan malaikat pemimpin, para pemimpin yang 4. Siapa katanya? Dijelaskan yang di penjelasannya adalah ada Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Nah, itu tidak langsung meninggal, tidak langsung mati, ya, meninggal wafat ketika tiupan sangkakala yang pertama itu. Fa innahu, maka sungguhnya mereka itu yang demikian yang disebutkan tadi, malaikat hamalatul arsh dan ru'asa al-arba'ah, yamutuna ba'daha. Mereka juga tetap akan mati, akan meninggal, akan wafat, tapi setelah tiupan yang pertama. Ini kalau mengatakan bahwa malaikat Israfil kumaha cuma mati henteu atuh. Pasti mati karena ini berdasarkan ayat Al-Qur'an kan kullu nafsin dha'iqatul maut, yang jelas selain Allah adalah makhluk ya pasti mengalami kematian. Amma qablaha, adapun sebelumnya, fala yamutu ahadun minhum, maka tidak ada yang mati salah satu di antara mereka itu. Gitu. Fayajibu al-iman bi annahum bil ghawni fil kasrah illa haddin la ya'lamuhu illallah. Nah ini penjelasan yang tadi itu karena ada hamalatul arsh. Fayajibu, maka wajib. Apa al-imanu iman, yakin, percaya iman. Di annahum, bahwa sesungguhnya para malaikat itu bil ghawni fil kasrah sangat banyak itu jumlahnya itu. Ila haddin la ya'lamuhu illallah, sehingga tidak ada batasan yang tahu persis illallah kecuali Allah gitu. Maka kalau ada malaikat namanya hamalatul arasy, oh jadi ini. Jadi jumlah malaikat itu sebetulnya banyak sekali, tidak ada batasannya. Batasannya tidak ada yang tahu gitu ya maksudnya. Kecuali Allah. Illallah alal ijmal. Namun ya secara apa? Jadi secara global kita harus mengimani bahwa malaikat itu sangat banyak sekali, tidak tahu jumlah pastinya kecuali Allah yang tahu. Illa man warada ta'inuhu, kecuali para malaikat yang telah ditentukan bismihi al-makhsusi, dengan nama-namanya yang khusus. Aw nau'ihi, atau jenis-jenisnya. Maksudnya ya bisa tugasnya jenis di sini ya. Fayajibu al-imanu bihim tafsilan. Maka kalau yang sudah dijelaskan namanya, tugasnya yang sudah tahu itu maka kita wajib mengimani mereka tafsilan secara terperinci. Seperti apa? Fal awal Jibril, Mikail, Israfil dan sebagainya, itu kan di madrasah-madrasah diniyah gitu. Nah, jadi diajarkan itu. Kenapa? Karena itu wajib kita tahu para malaikat itu secara terperinci. Makanya kalau ada madrasah-madrasah zaman sekarang tidak tidak mengajarkan itu, ya perlu dipertanyakan. Dia harusnya mengajarkan itu karena wajib mengetahui, itu wajib mengetahui jumlah malaikat yang sudah ditentukan seperti itu ya. Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail, Munkar, wa Nakir, wa Ridwan di sini wa Malik, wa Raqib, wa Atid, wa Rumman, wa Rumman. Nah, ada juga ya, kalau kita kan tahunya sampai Atid, Malik, Ridwan gitu lah ya. Ini susunannya juga mungkin beda dengan apa yang selama ini saya tahu juga waktu di madrasah diniyah dulu ya. Ya, di sini kan Jibril, Mikail, Israfil,
Ijra'il munkar wa nakir wa ridwan wa malik wa raqib wa atid wa ruman. Ada di sini ada ruman. Di sini disebutkan ada ruman ternyata. Apa itu ruman itu? Ternyata ruman itu adalah malaikat yang berada di alam kubur sebelum mayit itu ditanya oleh munkar dan nakir katanya. Jadi ada malaikat ruman dulu itu. Nah, itu ada dalam kitab ini ya. Wasani dan yang dari jenisnya ini kan dari namanya ya. Dari jenisnya kahamalatil arsh ya. Jadi yang menguasai atau yang apa ya? Hamalatul arsh itu ya. Wal hafadhah ada namanya ada malaikat yang hafadhah. Hafadhah itu kan dari hafadhah itu memelihara melindungi. Ini tugasnya melindungi umat yang beriman itu kan dari perbuatan keji dan munkar gitu kan. Kemudian nanti melindungi ucapan-ucapannya gitu. Wal katab juga ada malaikat katab ya, tukang nuliskeun. Qala Ahmad Al-Qulyubi berkata, wa'lam, ketahuilah, anna Jibrila afdolul malaikah. Mutlakon. Ketahuilah bahwa malaikat Jibril afdolul malaikati mutlakon merupakan malaikat yang paling utama secara mutlak. Hatta min Israfil sampai kalau dibandingkan dengan Israfil sekalipun alal asoh. Hal ini yang paling sahih katanya, kata beliau. Qala Jalalus Suyuti. Kemudian berkata juga ya Syekh Jalalus Suyuti apa annahu bahwa sesungguhnya Jibril maksudnya yahduru mauta man yamut ala wudu'in. Dia selalu hadir pada ketika kematian seseorang ala wudu'in dengan santai gitu ya. Qala ba'duhum tapi ada juga berpendapat di sebagian ulama wa afdalul malaikah bahwa sesungguhnya malaikat yang paling utama itu mutlakon secara mutlak hamalatul arsh wal hafidun bih adalah malaikat hamalatul arsh ya yang hamalah itu kan membawa ya nangei cek eta malah ya nangei arash wal hafidun bihi dan malaikat yang memelihara al arsh itu summa Jibril baru Jibril summa Israfil baru kemudian Israfil summa Mikail kemudian Mikail summa malakul maut katanya kemudian malaikat maut gitu. Summa malaikatul jannah kemudian malaikat surga penjaga surga wa malaikatun nar kemudian para malaikat yang menjaga neraka summa al muwakkilun kemudian malaikat yang memang diberikan tugas bi auladi Adam untuk memelihara untuk melindungi keturunan anak Adam atau manusia summal muwakkilun bi atrafil alam kemudian malaikat-malaikat yang diberikan tugas kepadanya itu untuk melindungi atau menjaga atrafil alam seluruh penjuru dunia. Wa qala al-Ghazali Imam Ghazali berkata aqrabul ibadi ilallah ta'ala wa a'lahum darajatan Israfil. Kata Imam Ghazali adalah hamba yang paling dekat dengan Allah dan paling tinggi derajatnya yaitu Israfil adalah malaikat Israfil. Summa baqiyatul malaika. Kemudian ya setelah Israfil ya malaikat-malaikat yang lain yang baqiyahnya yang lainnya lah ya. Yang sisanya gitu. Summal anbiya kemudian para nabi, summal ulama al-amilun. Kemudian para ulama yang merealisasikan ilmunya, yang mengamalkan ilmunya. Summa salatin al-adilun.
Sulatin ya ulama salatin para pemimpin yang adil itu summa salihun kemudian orang-orang yang soleh intaha penjelasannya sudah selesai katanya ya wa anta khabirun kamu cermat bi annahu la yalzamu minal qurbi at-tafdil tidak semestinya yang paling dekat yang didahulukan itulah yang terutama kata menurut apa kesimpulan penulis kitab ini ya Anda juga bisa Allah wa anta khabir Allah maha tahu Allah maha cermat lah tidak selamanya apa yang lebih dekat itu lebih utama maksudnya yang disebutkan pertama itu ya lebih utama katanya kan fal wajhu taqdimu Jibril ala Israfil yang memang seharusnya saja mungkin letaknya Jibril harus didahulukan daripada Israfil gitu intaha qaulul kul yubi itulah penjelasan mengenai apa namanya iman kepada para malaikat lebih ditekankan oleh kita bahwa kita sebagai orang mukmin harus mengajarkan kepada anak-anak kita wajib mengetahui para malaikat yang sudah ditentukan nama-namanya, sudah dijelaskan rincian nama-namanya. Ya, man waroda ta'yinuhu bismihi al-maksus. Ini harus tahu. Jibril, apa? Seperti Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail, Munkar dan sebagainya itu harus dijelaskan, harus diketahui dan harus di nadomkeun lah biasa namanya. Jangan gengsi-gengsi, jangan merasa eta mah juga dilemur misalnya gitunya. Tong kitu. Karena itu wajib diketahui. Adapun jumlah secara pastinya tidak ada yang tahu kecuali Allah yang tahu gitu ya. Kemudian hikmah adanya pengetahuan atau iman kepada para malaikat tadi tehnya hidup kita ulah kajongjonan teuing. Hidup kita merasa terus diawasi kan orang masuk ke kantor oke mun aya CCTV kan terada sieun tah melakukan sesuatu naon-naon teh ada CCTV bisa dipareuman bisa di naonnya ditutupan nah, tapi malaikat kan senantiasa ya memantau kita bahkan layanamu gitu sini kan tidak tidur jadi meyakini bahwa malaikat melihat kita membimbing kita terus memantau kita dalam di segi apapun dimanapun kapanpun ulah keur ngadoa hungkul aya pangabutuh seolah-olah malaikat teh henteu tidur ya ngadengerkeun naon anu kurang diperintah ka Allah tapi lamun keur maksiat seolah-olah kurang ngalakukeun teh eueuh ngarasa dosa jeung teu ditingali ku malaikat bahkan seolah-olah ngarasa malaikat tuh apa tidur gitu padahal malaikat tidak tidur itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini mohon maaf atas segala kekurangan